Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, anak-anak, atau bahkan mungkin cucu-cucuku yang saat ini kelas 5, kelas 6, jenjang SD, MI, SDLB, atau mungkin warga kejar paket A, kelas 5, kelas 6, dimanapun saja berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali melalui channel Dalyana Berbagi ini. Juga kepada Bapak Ibu Guru khususnya yang mengajar di jenjang SD, MI, SDLB atau tutor paket A yang mengampu kelas 5, kelas 6. Perkenankan kali ini kembali saya akan berbagi tentang pembahasan contoh soal AKM, numerasi atau matematika, jenjang SDMI, SDLB paket A, kelas 5-6. Ini adalah bagian ke-8. Kontennya masih konten tentang bilangan. Subkontennya juga masih subkonten representasi bilangan, khususnya bilangan bulat. Nah, kompetensi yang akan diukur adalah mengetahui posisi bilangan pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma, serta posisi bilangan bulat termasuk di dalamnya bilangan negatif. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen paparan yang sudah saya siapkan. Nah, jadi ini adalah bagian ke-8. Kontennya masih konten tentang bilangan. Dimana adik-adik sudah siap mengikuti pembelajaran ini. Diharapkan dengan pembelajaran ini akan menyiapkan adik-adik khususnya kelas 5 yang nanti bulan Oktober akan menempuh asesmen nasional. Salah satunya adalah adik-adik akan mengerjakan soal-soal AKM, numerasi maupun literasi. Nah, sesuai keahlian saya hanya akan membahas yang numerasi. Gimana, sudah siap ya adik-adik? Nah, jadi soal AKM ini saya ambil dari web AKM. Yang sudah saya bahas untuk kelas 5, kelas 4, 5, 6 melalui channel Dalyana Berbagi ini. Yang pertama adalah pembahasan soal ayo coba AKM, numerasi. Ini ada 13 butir soal. Kemudian pembahasan contoh soal untuk kelas 4-5, ini ada 48 butir soal, itu saya bahas menjadi 5 bagian, jadi bagian 1 dan bagian 5. Nah, untuk kelas 5, kelas 6, sudah saya bahas bagian ke-6 dan bagian ke-7, masing-masing ini 4 soal. Nah, yang sekarang bagian 8, namun sebelumnya kita ingatkan kembali ini materinya atau cakupan materi dan banyaknya soal yang kemarin sudah saya sampaikan. Nah, dari sekian banyak soal ini akan saya bahas menjadi 15 kali pertemuan. Masing-masing pertemuan 4-5 soal. Bagian ke-6, ke-7 sudah saya bahas pada video sebelumnya. Nah, kali ini adalah bagian 8, yaitu mengetahui posisi bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma pada garis bilangan, serta posisi bilangan bulat termasuk bilangan bulat negatif. Nanti ada 4 soal. Nah, bagian 9, 10, 11
12, 13 sampai 15 insya Allah pelan tapi pasti nanti kita akan coba bahas pelan-pelan dengan harapan adik-adik bisa mengikuti dengan jelas sehingga siap untuk mengikuti asesmen nasional bagi kelas 5, bagi kelas 6 siap tahun depan mengikuti ujian sekolah. Oke? Nah, harus tetap semangat dan jangan sekali-kali tidak suka dengan matematika, juga jangan sekali-kali tidak suka dengan gurunya. Karena kalau sudah tidak suka, jangan berharap untuk bisa. Syarat bisa, syarat pintar adalah suka. Untuk sementara kalau belum pintar ya suka dulu. Dengan suka akan pintar, tanpa suka tidak akan bisa pintar. Ya, adik-adik ya. Nah, ini bagian ke-8. Nah, tidak usah saya ulang, dibaca saja sendiri ya. Kompetensi yang diukur. Nah, ini contoh soal dan penyelesaiannya. Nomor 1 soalnya pilihan ganda kompleks. Ini temanya tentang penilaian harian. Kalau kalian ulangan harian atau sekarang istilahnya apa penilaian harian. Kan begini juga suasananya. Ya. Tapi kalau sekarang penilaian hariannya tidak begini, tapi online. Ya. Oke, nah, sekarang bagaimana soalnya? Nah, ini tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika dari 5 siswa. Yaitu Tika, Mira, Wira, Aditya, Titin, dan Dian. Ini nilai yang diperoleh. Tika mendapatkan nilai 89,76, Wira 91,01, Aditya 91,52, Titin 89,09, dan Dian 91,43. Jika mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terkecil berada di depan, maka tentukan kebenaran pernyataan posisi di bawah ini. Nah, nih. Dian berdiri paling depan, benar apa salah? Titin berdiri paling belakang, benar apa salah? Tepat di depan Wira adalah Tika. Nah, gimana ini? Kalau hanya begini aja siapa yang paling depan? Nah, mungkin agak susah, bisa lupa-lupa nanti. Nah, mungkin agar tidak lupa-lupa bisa dibuat tabel. Nah, tabel nilai itu diurutkan dari nilai terkecil. Seperti ini. Siapa nilai terkecil? Ini yang terkecil mana? 89. Nah, ini 0,9 ya kan? Kalau di depan angka di depan koma itu yang pertama diurutkan dulu depan koma baru belakang komanya. Di depan komanya sama 89. Sedang belakang komanya ini 0976 berarti ini lebih kecil. Nah, sehingga kalau disusun begini nilai terkecil adalah 89,09 terus 89,76 91-nya ada 3 01 52 43 ini yang paling kecil. Yang untuk 91 berarti ini 91,01 91,43, 91,52 itu paling besar. Nah, ini nilai siapa-siapa? Oh, ini nilainya Titin, ini Tika, Wira, Dian, Aditya. Jadi kalau disuruh berdiri paling depan ini baru Tika, baru Wira, baru Dian, baru Aditya. Nah kalau sekarang dikatakan Dian berdiri paling depan, salah. Ya. Paling depan adalah Titin, jadi ini salah. Terus pernyataan kedua, Titin berdiri paling belakang. Titin, oh salah juga, Titin paling depan. Nah, sekarang, tepat di depan Wira adalah Tika. Di depan Wira adalah Tika, ini Wira, ini Tika. Oh berarti ini benar. Ya. Di depan Wira adalah Tika. Nah, mana sampai di sini ada yang ingin didiskusikan atau mau dipahami dulu pelan-pelan.
Makanya tidak banyak-banyak soal yang kita bahas, supaya bisa pelan. Ya. Mana bisa dilanjut dengan nomor 2? Oke, kalau bisa dilanjut, kita lanjut yang nomor 2. Ya. Nah, nomor 2 itu uraian tertutup. Tabel berikut adalah data daya tampung dan jumlah peminat beberapa jurusan di perguruan tinggi selama 3 tahun terakhir. Saya taruh di bawah saja sini ya. Ini tabelnya. Kedokter ini daya tampung peminat 2017, 2018, 2019. Daya tampung dan jumlah peminat berpengaruh dengan tingkat keketatan program studi. Persentase tingkat keketatan program studi dapat dihitung menggunakan rumus daya tampung dibagi jumlah peminat dikali 100%. Itu persentase keketatan. Nah, semakin kecil persentase keketatannya, maka semakin besar tingkat keketatannya. Jelas di sini ya. Nah, jadi yang perlu diingat rumus persentase keketatan tadi, daya tampung dibagi jumlah peminat dikali 100%. Kemudian tingkat keketatannya makin kecil persentasenya berarti makin tinggi keketatannya atau semakin besar keketatannya. Oke. Nah, sekarang pada tahun 2017 yang memiliki keketatan tertinggi adalah program studi apa? Nah, karena kita hanya soal ini hanya membahas tentang tahun 2017, nah sehingga tahun 2018-2019 bisa kita abaikan dulu. Nah, berarti sebelum kita bisa menentukan mana yang keketatannya tertinggi, apa yang harus kita lakukan? Iya, dihitung dulu persentase keketatan masing-masing program studi ini untuk tahun 2017 dengan rumus daya tampung dibagi jumlah peminat dikali 100%. Baru nanti ditentukan mana yang keketatan tertinggi, berarti dicari yang bagaimana? Iya, yang persentase keketatannya terkecil. Pintar. Ya. Sekarang bisa saja ini supaya lebih mudah mungkin bisa kita buat tabel saja. Nah, jadi ini dihitung. Nah, ini persentase. Nah, jadi yang tahun 2017 saja supaya tidak mengganggu, kita tutup yang lain. Nah, jadi persentase tingkat keketatan. Rumusnya tadi daya tampung dibagi peminat kali 100%. Untuk kedokteran berarti 75 dibagi 950 kali 100% itu 7,89. Hukum 80 bagi 1020 kali 100%, silakan dihitung nanti 7,84%. Komputer 60 bagi 950 kali 100%, 6,32. Elektro 55 dibagi 750 kali 100%, 7,33%. Untuk matematika 40 dibagi atau per 510 dikali 100% itu 7,84. Ini untuk tahun 2017. Nah, berarti mana yang terkecil persentase keketatannya ini. Ya. 6,32, yang lain 77. Berarti inilah yang tertinggi karena persentase keketatannya terendah. Atau program studi apa? Program studi komputer. Nah. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Perasaan saya sudah pelan-pelan.
dan insya Allah jelas. Ya. Kalau belas ya nasib. TK ini tingkat ya. Nah, ini supaya singkat saja saya nulis ya. Bisa dilanjut nomor 3. Oke, nomor 3 masih hampir sama, urean tertutup. Masih sama dengan tadi stimulusnya. Yang bawahnya juga sama. Cuma pertanyaannya bukan tahun 2017 tapi tahun 2018. Nah, ini kita disuruh mengurutkan. Nah, ini jadi urutan program studi yang memiliki keketatan tertinggi keketatan terendah pada tahun 2018. Ya. Karena yang diminta itu tahun 2018, tidak ada salahnya yang lain ditutup supaya tidak ganggu. Nah, 2017 tutup, nanti 2019 juga kita tutup. Jadi kita hitung seperti tadi, persentase keketatan masing-masing program studi, tapi untuk tahun 2018. Nah, dibuat tabel. Apa harus pakai tabel? Tidak harus. Nah, ini supaya rapi kita buat tabel itu. Nah, jadi persentasenya ngitungnya sama dengan tadi 75 dibagi 1150 kali 100%, 6,52%. 80 bagi 930 untuk mempermudah itu 8 dibagi 93 saja. Nah, 00 ini enggak usah dihitung, enggak apa-apa. Karena kalau sama-sama ada nolnya loh ya. Kalau ini ya jangan 6 dibagi 975, ini harus 60 bagi 975 kali 100%. Ya. Jadi ini dibagi itu, daya tampung dibagi peminat kali 100%. Maka ini kalau kita hitung. Ya. Elektro 55 dibagi 790 kali 100%, 6,96. Matematika 40 dibagi atau per 620 kali 100%, 6,45. Nah, diminta dari keketatan tertinggi, berarti dari yang persentasenya terkecil. Mana persentase terkecil? 645, 696, 615. Oh ini ya. Nah, berarti ini urutan pertama, komputer. Karena persen keketatannya terkecil. Terus mana? Nih 6,45. Nah, matematika menduduki urutan kedua. Terus 6,52 ya, urutan ketiga. Terus 6,96 urutan keempat. Yang terbesar berarti urutan keketatannya paling rendah, yaitu apa jurusannya? Hukum. Jadi urutannya adalah komputer, matematika, kedokteran, elektro, hukum. Nah, nih. Mana bisa dipahami kan? Tidak susah kan? Yang penting ini, apalagi ini rumusnya sudah diketahui, daya tampung dibagi jumlah peminat kali 100%. Oke? Bisa dilanjut? Nah, satu nomor lagi untuk kali ini ya. Jangan banyak-banyak biar tidak terlalu lama. Nah, nomor 4. Nah, urean tertutup lagi. Nah, jadi soalnya masih sama ya. Daya tampung yang disediakan perguruan tinggi untuk penerimaan mahasiswa baru memiliki jumlah berbeda-beda. Masih sama dengan nomor sebelumnya. Tidak usah saya baca lagi. Ininya juga masih sama. Yang berbeda adalah pertanyaannya. Urutan persentase keketatan program studi matematika. Mulai dari yang paling ketat. Paling ketat berarti apa paling ketat? Nah, berarti persentase keketatannya paling kecil ya. Dari paling kecil. Nah, yang kita lihat hanya program studi matematika saja. Ini ya. Untuk tahun 2017, 18, 2019. Daya tampungnya tidak berubah.
dari tahun ke tahun, dari 2017 sampai 2019, yang berubah adalah peminatnya. Nah, oleh karena itu, bisa dihitung persentase tingkat keketatan prodi matematika untuk 3 tahun terakhir, yaitu 2017, 2018, 2019. Nah ini, jadi supaya jelas ini, tahun, kita tulis lagi tahun, kemudian daya tampung dan peminatnya. Jadi ini tahunnya 2017, 18, 19. Ini daya tampungnya tidak berubah, 40 tetap. Yang berubah adalah peminatnya, 510, 620, 650. Persentase tingkat keketatannya ini 40 bagi 510 kali 100%, 7,84. 40 kali 620 kali per ya, atau dibagi per 620 dikali 100%, 6,45%. 40 bagi 650 kali 100%, 6,15. Nah, jadi urutannya dari paling kecil ini berarti. Nah, jadi yang persentase keketatannya paling kecil berarti dia paling ketat. Berikutnya adalah tahun 2018, baru terakhir 2018. Apa harus dihitung ya? Kalau soalnya urean harus dihitung, tapi kalau soalnya pilihan ganda tidak dihitung pun bisa sebenarnya. Otomatis kalau bilangannya ini tetap, semakin pembaginya besar, maka dia makin kecil, ya kan? Yang dibagi tetap, pembaginya semakin pembaginya besar, maka dia semakin kecil. Otomatis ini yang paling kecil nanti, karena ini paling besar, baru ini 600 baru yang terakhir ini paling kecil kan pembaginya, maka nanti hasil baginya tentu paling besar. Tapi kalau urean ya harus dihitung, ya itu. Jadi urutannya yang paling ketat adalah tahun 2019, kemudian tahun 2018, kemudian tahun 2017. Mana? Ada yang perlu didiskusikan? Kalau ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan atau didiskusikan, silakan boleh ditulis di komentar di bawah video ini, atau boleh dikirim melalui nomor WA saya, nomor 0821 530 03192. Nah, untuk bagian 8 kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan adik-adik tetap bersemangat. Amin. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Silakan kalau ini dirasakan bermanfaat, juga teman-teman kalian juga ingin mendapatkan manfaat yang sama, silakan dibagikan kepada teman-teman kalian yang diperkirakan memerlukan pembelajaran atau pembahasan soal AKM ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih dan tetap semangat untuk belajar di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Semoga semua kita sukses. Amin, amin, ya robbal alamin.